Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai pasang surut yang mengabrasi pantai. Pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan ketiga KD yaitu IPBA mengenai sistem tata surya, biologi ekosistem, dan fisika yaitu mengenai gelombang. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang dan surutnya permukaan air laut ini dapat menyebabkan abrasi yang dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Yuk simak videonya. Di sekolah, kita diajarkan bahwa pasang surut terjadi karena gravitasi bulan. Air laut naik karena ditarik oleh gaya tarik bulan. Timbul pertanyaan, jika bulan mampu mengangkat air laut, mengapa air di sungai, danau, dan kolam renang tidak naik? Mengapa air di gelas tidak ikut tertarik ke atas? Mengapa tubuh kita tidak merasakan sama sekali gaya tarik bulan? Pasang surut air laut memang salah satunya disebabkan oleh gravitasi bulan, selain juga gravitasi matahari. Namun, yang sering luput dijelaskan di sekolah, ada faktor yang justru berperan sangat besar dalam mekanisme pasang surut, yaitu gravitasi bumi. Pada saat bulan berada di atas kita, di permukaan bumi ada dua gaya yang arahnya saling berlawanan. Gaya tarik atau gravitasi bumi mengarah ke bawah, dan gravitasi bulan yang mengarah ke atas. Namun, besarnya gravitasi bulan di permukaan bumi sangat kecil dibandingkan dengan gravitasi bumi, sehingga kita sama sekali tidak merasakannya. Benda-benda di permukaan bumi tetap jatuh ke bumi, bukan naik ke atas, karena gravitasi bumi jauh lebih kuat. Lalu, bagaimana bisa gravitasi bulan yang jauh lebih lemah itu menyebabkan air laut naik? Ini sangat tidak mungkin. Ibaratnya, sebuah balon gas mampu mengangkat beban 100 kg. Sangat mustahil. Fenomena pasang surut air laut karena gravitasi bulan terlihat mustahil, karena kita hanya melihat fenomena itu hanya sebagian. Kalau kita melihat keseluruhan secara utuh, maka baru bisa dipahami. Pertama, kita mulai dengan gravitasi bumi. Gaya tarik bumi menarik semua benda ke pusat bumi. Arahnya memusat ke pusat bumi. Besarnya seragam di seluruh permukaan bumi, sama besar, seimbang. Dengan adanya bulan, gravitasi bulan mengurangi sedikit besarnya gravitasi di salah satu sisi bumi. Akibatnya, besarnya gravitasi di permukaan bumi tidak lagi merata. Pada sisi yang berhadapan dengan bulan, gaya tariknya sedikit lebih kecil, karena dikurangi oleh gravitasi bulan. Sedangkan pada sisi lainnya, gravitasinya lebih besar. Seolah-olah air laut ditekan pada satu sisi dan berakibat menggembung pada sisi lainnya. Apalagi pada saat bulan purnama, ada gravitasi bulan dan matahari di kedua sisi bumi yang berlawanan. Analoginya, sama seperti balon yang ditekan pada salah satu sisi, maka akan menggembung pada sisi lainnya. Ini juga terjadi pada air laut. Karena laut di seluruh dunia saling terhubung. Ketika air laut di salah satu sisi bumi mendapat gaya tarik ke bawah lebih besar, maka mengalami surut, menyebabkan air laut di sisi lainnya naik. Terjadi pasang naik air laut di sisi lainnya. Inilah alasannya mengapa air di kolam, sungai, dan danau tidak naik. Karena air kolam, sungai, dan danau, apalagi air di gelas, hanya berada di salah satu sisi bumi. Tidak saling terhubung di seluruh dunia. Untuk lebih memahami mengapa seolah-olah gravitasi bulan mampu mengangkat air laut, dapat kita analogikan dengan analogi berikut ini. Bayangkan sebuah timbangan yang benar-benar seimbang. Kedua lengannya sangat seimbang. Kemudian diberi beban yang sama 100 kg pada masing-masing lengan. Posisinya tetap seimbang karena bebannya sama. Lalu, pada salah satu ujung lengan
diikat dengan balon gas yang memberi gaya angkat. Timbangan itu sekarang tidak lagi seimbang. Lengan yang diikat dengan balon gas terangkat naik. Kalau kita hanya melihat pada salah satu sisi, maka terlihat sangat tidak masuk akal. Mustahil balon itu bisa mengangkat 100 kg. Mengangkat 1 kg saja tidak mampu. Namun, ketika kita melihat secara utuh keseluruhan sistem, barulah kita bisa memahami. Seperti halnya pasang surut air laut, kita harus melihat secara keseluruhan untuk memahaminya. Gelombang air laut atau pantai dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu angin, geometri laut, dan juga gempa. Nah, gelombang air pasang surut ini termasuk ke dalam gelombang mekanik dan gelombang transversal. Kerusakan pantai adalah terganggunya keseimbangan alam di daerah tersebut. Meskipun pada umumnya abrasi disebabkan oleh gejala alam seperti adanya gerhana bulan atau rotasi dan revolusi bumi, namun tidak sedikit penyebabnya karena ulah manusia. Contohnya adalah pengerukan pasir di sekitar pantai. Nah, hal ini dapat mempengaruhi komponen biotik dan abiotik. Selanjutnya, diskusikan bersama teman kelompokmu untuk membuat poster ya. Terima kasih.